Aryo Penangsang atau Aryon Jipang. Nama Aryo Penangsang begitu sangar didengar, namun juga banyak kesan negatif yang timbul dari nama tersebut. Meskipun beliau masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya, namun Aryo Penangsang rupanya sangat dipuja oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Kali ini kita akan sedikit menguak sepak terjang Aryo Penangsang, sang penguasa Jipang Panolan. Menurut Serat Kanda, ayah dari Aryo Penangsang adalah Surowiyoto atau Raden Kikin atau sering disebut juga Pangeran Sekar. Pangeran Sekar adalah putra kedua dari Raden Patah, yaitu Raden Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raden Jipang, sehingga kelak ia bisa mewarisi kedudukan kakeknya. Selain Raden Kikin, Raden Demak juga memiliki dua orang putra lagi, yaitu Adipati Unus dan Raden Trenggono. Pada tahun 1521, anak pertama Raden Patah yang bernama Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor gugur dalam perang laut di Selat Malaka melawan Portugis. Kejadian itu menyebabkan kedua adiknya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggono, saling berebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Aryo Penangsang dan Aryo Mataram. Sedangkan Raden Trenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sunan Prawoto membunuh pamannya yang bernama Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Seto Eng Lepen, yang artinya bunga yang gugur di tepi sungai. Dengan begitu, maka Raden Trenggono naik tahta dan menjadi raja dengan gelar Sultan Trenggono. Diceritakan bahwa nama Penangsang diperolehnya saat sang ayah terbunuh. Ia dihanyutkan di sungai sampai akhirnya temangsang atau nyangkut di pohon, kemudian ditemukan oleh Sunan Kudus. Jadilah mulai saat itu nama panggilannya Aryo Penangsang. Setelah kematian ayahnya, Aryo Penangsang berguru dengan Sunan Kudus yang bersimpati atas kemalangannya dan bersumpah akan membalas dendam serta merebut tahta sah kerajaan Demak yang harusnya didapat oleh Aryo Penangsang. Sepeninggal Raden Kikin, Aryo Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Namun saat itu usianya masih anak-anak, sehingga pemerintahannya diwakili oleh Patih Matahun. Patih Matahun dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang terkenal bernama Tohpati. Wilayah Jipang sendiri saat ini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Setelah menjadi adipati, ia pun mendapat julukan Aryo Jipang. Memperoleh posisi sebagai adipati tidak membuat Aryo Penangsang lupa akan dendam dan ambisinya. Sambil menjalankan tampuk pemerintahan, ia menyusun kekuatan dan strategi untuk membalaskan dendam orang tuanya, serta untuk merebut tahta di Demak Bintoro. Kala itu, Demak Bintoro sedang ada transisi kepemimpinan. Raja Demak Sultan Trenggono terbunuh di Panarukan Situbondo pada tahun 1546. Yang menggantikan Sultan Trenggono adalah sang putra, yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Aryo Penangsang melihat peluang emas ini untuk membalas dendam sekaligus merebut tahta Demak Bintoro. Aryo Penangsang meminta dukungan kepada Sunan Kudus, dan akhirnya pada tahun 1549 Aryo Penangsang berhasil membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Dengan terbunuhnya Sunan Prawoto, maka tahta kerajaan Demak jatuh ke tangan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke Jipang Panolan.
sehingga kala itu kerajaan Demak mendapat sebutan Demak Jipang. Hari-hari pertama pemerintahan, Aryo Penangsang langsung mendapat protes keras dari Jepara yang diwakili oleh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa daerah tersebut. Mereka yakin bahwa pergantian kekuasaan Demak tidak sah karena terjadi pembunuhan terhadap Sunan Prawoto oleh seorang utusan Aryo Penangsang. Mereka punya bukti kuat dan akan menyampaikan protesnya kepada Sunan Kudus. Mereka datang ke Kudus untuk meminta pertanggungjawaban Sunan Kudus. Namun, jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma. Pernyataan Sunan ini membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka diserbu anak buah Aryo Penangsang. Ratu Kalinyamat berhasil lolos, sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadiri terbunuh. Hal inilah yang menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Aryo Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Hadiwijoyo. Untuk menguasai tanah Jawa seutuhnya, Aryo Penangsang perlu menyingkirkan salah seorang penguasa daerah Pajang, yaitu Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, yang belakangan mengambil sikap bermusuhan. Hadiwijoyo sendiri merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang menjadi adipati di wilayah Pajang. Sebagai langkah pertama, Aryo Penangsang menyuruh 4 utusan abdi kepercayaannya untuk membunuh Hadiwijoyo dengan cara menusuknya dengan keris Kiai Setan Kober. Namun keempat utusan itu dapat dikalahkan Hadiwijoyo dan dipulangkan secara hormat, bahkan diberi hadiah pakaian prajurit oleh Hadiwijoyo. Dengan keris Kiai Setan Kober berhasil direbut oleh Hadiwijoyo. Sesampainya di Jipang, para utusan itu segera menghadap Aryo Penangsang. Mereka segera melaporkan tentang kegagalan tugasnya. Betapa marah Aryo Penangsang ketika kedua orang itu mengatakan bahwa atas kemurahan hati Hadiwijoyo, mereka dimaafkan dan bahkan diberi anugerah berupa seragam keprajuritan dan keris pusaka. Aryo Penangsang merasa sangat tersinggung dan terhina oleh perlakuan Hadiwijoyo ini. Setelah peristiwa pembunuhan yang gagal itu, situasi permusuhan antara Sultan Hadiwijoyo dan Aryo Penangsang memuncak. Dengan usul Sunan Kudus, Aryo Penangsang mengundang Hadiwijoyo ke Jipang untuk dilakukan perundingan damai, sekaligus meminta kembali keris Kiai Setan Kober yang sementara ditahan oleh Hadiwijoyo. Hadiwijoyo menyanggupi. Diam-diam Sunan Kudus telah menyiapkan kursi yang diberi ajian Raja Kolocokro. Ajian tersebut menyebabkan orang yang mendudukinya menjadi sial selama 40 hari. Kursi tersebut dialamatkan tentunya buat Hadiwijoyo. Pertemuan diatur, kedua belah pihak bertemu dan ditengahi oleh Sunan Kudus. Tapi apa mau dikata, Aryo Penangsang adalah orang yang temperamen dan tidak sabaran. Ia malah dijebak oleh Hadiwijoyo supaya menduduki kursi sial tersebut. Gagal sudah semua rencana yang disusun oleh Aryo Penangsang dan Sunan Kudus. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Adipati Pajang singgah ke Gunung Donorojo, tempat Ratu Kalinyamat bertapa. Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijoyo agar segera membunuh Aryo Penangsang. Lalu dirinya yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, sang ratu berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Hadiwijoyo menang. Hadiwijoyo segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak Bintoro. Maka diumumkanlah sayembara. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Kedua kakak angkat Hadiwijoyo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, mendaftar sayembara itu. Demikian juga putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutowijoyo ikut pula mendaftar dalam sayembara. Oleh karenanya, Hadiwijoyo menyiapkan pasukan Pajang dan memberikan tombak Kiai Pleret
untuk membantu Ki Ageng Pemanahan dan putra kandungnya yaitu Sutowijoyo untuk mengalahkan Sultan Demak kelima yaitu Aryo Penangsang. Kabar tersebut terdengar oleh Aryo Penangsang. Ia meminta pendapat Sunan Kudus. Untuk melawan orang-orang Pajang, Aryo Penangsang melakukan topo 40 hari untuk menghilangkan Raja Kalacakra yang sebelumnya mengenai dirinya. Sunan Kudus menyiapkan benteng pertahanan berupa galian menyerupai sungai yang melingkari pusat pemerintahan Jipang yang kemudian diisi air dari Sungai Bengawan Solo. Galian ini kemudian terkenal menjadi Bengawan Sore. Tak lupa Sunan Kudus juga memberikan ajian di Bengawan Sore. Barang siapa menyentuh airnya duluan, maka dia akan kalah. Persiapan telah selesai, strategi telah disusun. Berangkatlah Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, Sutowijoyo, serta ratusan pasukan Pajang ke telatah Jipang Panolan. Aryo Penangsang yang baru saja menyelesaikan tapa 40 harinya tak kuasa menahan emosi membaca surat tantangan atas nama Hadiwijoyo. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Ki Pemanahan dan Ki Panjawi. Meskipun sudah disabarkan, Aryo Penangsang langsung bergegas ke medan laga, menunggangi kudanya Gagak Rimang beserta ratusan pengawal kerajaannya. Rupanya kabar bahwa Bengawan Sore yang dimantra telah terdengar oleh Ki Ageng Pemanahan, sehingga ia menyiapkan siasat membawa kuda betina karena tahu kuda tunggangan Aryo Penangsang si Gagak Rimang sedang masa birahi. Saat Aryo Penangsang mendekat di ujung Bengawan Sore, dilepaskanlah kuda betina tersebut, sehingga Gagak Rimang lari tak karuan mengejar kuda betina itu. Lagi-lagi Aryo Penangsang termakan oleh tuahnya sendiri. Ia jatuh ke Sungai Bengawan Sore yang telah dimantra oleh Sunan Kudus. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan Sore. Sutowijoyo menantang duel Aryo Penangsang, namun tidak dihiraukan karena Aryo Penangsang menganggap Sutowijoyo masih anak bau kencur dan bukan lawan tandingnya. Yang dicari Aryo Penangsang adalah Ki Ageng Pemanahan yang sudah banyak mengakali dirinya. Serangan-serangan yang dilancarkan Sutowijoyo hanya ditangkis dan tidak dibalas oleh Aryo Penangsang. Di tengah percobaan Sutowijoyo, tombaknya berhasil merobek perut Aryo Penangsang. Terkena tombak Kiai Pleret milik Sutowijoyo, meskipun demikian Aryo Penangsang tetap bertahan. Ususnya terburai, usus itu dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Pertempuran berlanjut dan Sutowijoyo sudah hampir kalah. Dia sudah hampir kelelahan terkapar di tanah. Kepalanya sudah diinjak Aryo Penangsang. Aryo Penangsang akan membunuh Sutowijoyo dengan kerisnya. Dia lupa kalau ususnya disampirkan di kerisnya, sehingga sewaktu dia mencabut keris dari wajahnya, ususnya terpotong. Karena kesaktiannya pula, dia belum mati dengan usus terpotong tersebut. Dia hanya diam tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan tahu, jika Aryo Penangsang tidak akan mati jika belum dihisap ubun-ubunnya. Segera Sutowijoyo melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Aryo Penangsang. Seketika itu Aryo Penangsang gugur. Dan sepak terjang Raja Demak Jipang pun usai. Dampak budaya dari kisah Aryo Penangsang tersebut, konon kabarnya bagi masyarakat Cepu dan wilayah-wilayah sekitarnya berpendapat lain. Untaian bunga pada keris pengantin pria Jawa diibaratkan sebagai lambang kegagahan Aryo Penangsang, yang meskipun telah terburai isi perutnya, namun Aryo Penangsang tetap masih mampu tegak berdiri hingga titik darah penghabisan. Dari perlambang itu, diharapkan sang pengantin kelak bisa menjaga kemakmuran, kebahagiaan, keutuhan dan kehormatan rumah tangga meski dalam keadaan kritis seperti apapun. Seperti halnya Aryo Penangsang yang tetap memegang prinsip dan harga dirinya hingga ajal tiba.